Hai Besties, kembali lagi di Perita Perawat Cerita bersama saya Lia Amanda dan rekan saya Nina Hendri Budiana. Nah, di sini kita udah bersama narasumber yang keren-keren banget nih, ada Kak Dani dan Kak Dinda selaku Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Keperawatan Universitas Nasional. Apa kabar nih Kak Dani dan Kak Dinda? Alhamdulillah baik. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke intinya ya guys. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih Kak, gimana sih ceritanya bisa jadi ketua dan wakil ketua himpunan mahasiswa keperawatan di Universitas Nasional ini? Mungkin dari Kak Dani bisa diceritain. Awal mula jadi ketua himpunan sebenarnya ya kemauan sendiri ya, karena butuh regenerasi untuk setiap tahunnya juga gitu. Dan kalau misalnya kita ngebahas tentang sejarah menjadi ketua himpunan juga lumayan panjang sebetulnya, tetapi mungkin kalau misalnya kita ringkas buat menjadi ketua himpunan tahun sekarang di kabinet ini gitu ya, di kepengurusan ini sebetulnya aklamasi, karena aku menjadi calon tunggal, karena yang lain mungkin nggak ada apa ya, belum ada kemauan gitu untuk menjadi ketua himpunan. Akhirnya aklamasi tunggal, habis itu aku terpilih menjadi ketua himpunan. Waktu itu yang ada tuh baru ketua himpunan, belum ada tuh strukturan ke bawah, belum ada, bahkan BPH aja belum ada. Nah, selanjutnya setelah terpilih aklamasi, di situ pertama tuh pembentukan BPH. Dan BPH waktu itu tuh agak lumayan kesulitan kita nyari anggotanya gitu, nyari pengurusnya, karena keterbatasan kader gitu, menurut aku kan keterbatasan regenerasi gitu. Tapi waktu itu tuh kebetulan nih sekarang Dinda wakil aku sama sekretaris di sini, waktu itu tuh dia nawarin diri untuk menjadi pengurus BPH di kepengurusan aku dengan sukarela, karena waktu itu aku juga sebetulnya secara personal sama Dinda sama ini nggak kenal gitu, cuma mungkin tahu nama aja gitu, karena dari kita juga beda kelas gitu, jarang ketemu juga. Tapi gara-gara himpunan kita ketemu, kita kenalan tuh, kebentuk baru bertiga tuh, kebentuk wakil sama sekretaris, karena dari Dinda sama ini dia mau gitu ngebantu aku di himpunan. Selanjutnya tuh tinggal satu lagi kan, kita harus nyari bendahara. Bendahara itu juga lumayan sulit karena keterbatasan kader tadi sulit. Terus ada beberapa pilihan juga yang kita tentuin tuh bertiga mau siapa. Akhirnya pilihan kita tuh ke Aisyah yang sekarang menjadi bendahara umum. Udah kebentuk BPH 4, konsolidasi, diskusi bareng-bareng. Habis itu baru tuh pembentukan Kadip, divisi dan keanggotaannya. Kayak gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya ditarik lagi ya nggak terlalu susah juga sih sebenarnya, karena aku tuh aklamasi gitu, calon tunggal. Nah, kalau untuk Kak Dinda sendiri, kenapa nih Kak mau nemenin Kak Dani gitu? Kan seperti yang kita dengar dari cerita Kak Dani, Kak Dinda menawarkan diri gitu kan? Kenapa gitu mau menawarkan diri untuk nemenin Kak Dani naik jadi pengurus himpunan gitu Kak? Mungkin karena awalnya aku ngelihat Dani berdiri sendiri, terus juga emang benar kata Dani, benar belum ada wakil dan segala macam. Terus aku mikir juga kalau di regenerasi di angkatan aku tuh untuk himpunan itu tuh masih jarang gitu kan yang mau untuk bergabung ke himpunan. Jadi aku mikir kalau misalnya bukan aku yang punya pengalaman sebelumnya di himpunan, ya siapa lagi gitu. Gitu aja. Betul. Nah, selanjutnya nih Kak, kalau aku boleh tahu, kakaknya lagi sibuk apa sih Kak? Kalau mungkin dari kesibukan aku dulu ya. Ya kalau misalnya kesibukan di perkuliahan ya mungkin kita sudah mulai semester 2 ya. Iya. Udah semester 6 gitu, sibuk dengan kegiatan-kegiatan perkuliahan, mempersiapkan proposal, skripsi dan lain-lain tentang perkuliahan. Tapi di luar perkuliahan juga saya sendiri ya punya kesibukan, walaupun ya sebetulnya tidak terlalu sibuk gitu, ikut kegiatan-kegiatan di luar ekstrakurikuler gitu, menjadi kepanitiaan di kegiatan Munasbes. Kalau misalnya kalian tahu mungkin
bisa kalian cari tahu juga gitu. Itu lumayan kepanitiaan yang lumayan besar karena itu memperingati ulang tahun UNAS gitu. Di situ terus berkecimpung di organisasi eksternal, di situ juga masih terlibat lah gitu. Jadi kalau misalnya disebut sibuk sebetulnya ya tidak terlalu sibuk aja, biasa-biasa aja sih. Kalau untuk Kak Dinda sendiri gimana Kak Dinda? Kalau aku selain jadi mahasiswa ya aku cuma juga jadi wakil yang kalian tahu juga, dan fokus hanya di organisasi internal aja sih, aku nggak keluar, nggak kayak Dani gitu. Oke, ini ternyata Kak Dani dan juga Kak Dinda memiliki kesibukan yang lumayan banyak juga. Kayak Dani misalnya selain di himpunan dia juga sebagai keanggotaan dari ini eksternal kan, dan juga dia sebagai mahasiswa aktif di Universitas Nasional dan Ya, juga apalagi udah semester akhir ya, nggak sibuk banget pasti. Nah, boleh nggak Kak Dani dan juga Kak Dinda sharing bagaimana sih cara memanage waktu yang baik dan benar, supaya teman-teman yang nonton ini juga boleh sama-sama belajar cara memanage waktu yang baik dan benar. Nah, Dani dulu deh. Aku dulu. Sebenarnya kalau misalnya manajemen waktu yang pertama harus kita kaji itu adalah skala prioritas. Yang harus kita dahulukan yang mana terlebih dahulu gitu. Karena posisi aku di sini adalah mahasiswa, kewajiban aku di sini adalah mahasiswa, berarti kewajiban utama aku adalah untuk berkuliah. Segala agenda perkuliahan aku prioritaskan terlebih dahulu. Setelah agenda perkuliahan beres, prioritas aku selanjutnya adalah ke himpunan. Setelah di himpunan, kewajiban aku juga di himpunan lumayan besar, beres. Nah, ya habis itu manajemen waktu di situ kita atur, baru untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya kita mengikuti. Karena di himpunan juga aku memegang kebijakan tertinggi mungkin ya. Jadi manajemen waktunya juga masih bisa kita kontrol, masih bisa kita bisa kita kelola gitu. Jadi untuk manajemen waktu menurut aku harus dikaji terlebih dahulu prioritas mana yang harus diutamakan. Oke, kalau dari Kak Dinda? Sama sih, aku juga prioritas mana yang diutamain. Misal di hari itu ada tugas dan juga ada rapat, dan tugas itu kayak misalnya deadline-nya udah sebentar lagi nih, aku akan memprioritaskan tugas itu terlebih dahulu. Karena kalau rapat kan yang kata dari tadi yang megang kendali kan ketua ya, jadi kayak aku bisa ngomong kalau nggak nanti rapatnya malam aja, atau enggak kalau nggak aku nitip ke dia nanti tolong sampaikan apa aja kayak gitu. Jadi ya prioritasin yang utama dulu sih kayak gitu. Terus juga sekarang kan mungkin udah via online juga bisa ya, mungkin rapatnya bisa via online gitu siasatnya. Nah, selanjutnya pertanyaannya untuk Kak Dani nih Kak. Kak Dani itu kan baru pertama kali gabung di himpunan gitu Kak. Terus juga pertama kali langsung jadi ketua himpunan gitu, keren banget which is. Nah, terus gimana nih cara Kak Dani buat beradaptasi sama anggota-anggotanya? Terus kan banyak juga ya anggotanya yang udah dari periode sebelumnya kayak Kak Dinda gitu. Nah, itu gimana sih Kak cara bonding sama mereka gitu? Oke. Mungkin aku memang baru pertama kali gitu memegang jabatan di himpunan. Tapi secara kedekatan emosional, secara personal, banyak sekali keanggotaan Hima itu yang aku tahu terlebih dahulu sebelum aku gabung Hima. Jadi adaptasi aku sebetulnya tidak terlalu susah gitu. Ditambah aku memiliki wakil yang notabene dia punya pengalaman lebih gitu dibanding aku. Kita bisa diskusi, bisa koordinasi dan konsolidasi juga gitu bareng Dinda sebagai wakil aku, bagaimana cara bonding, bagaimana cara adaptasi dengan keanggotaan baru gitu, dengan kepengurusan baru gitu di situ. Jadi kalau misalnya dibilang susah, enggak juga gitu, karena sudah terjalin hubungan emosional sebelum kita masuk ke himpunan. Oke, ini jadi sekarang kebalikannya. Ini kalau Dinda kan udah selama periode sebelumnya juga udah bergabung kan. Nah, aku ingin nanya nih, hal apa sih yang paling berkesan di periode sebelumnya dan bakal diterapin di periode yang saat ini? Oke, hal yang berkesan mungkin gimana caranya waktu periode sebelumnya BPH merangkul anak-anak, ngerampul keanggotaannya itu benar erat banget, nggak ada kayak space. Oh lu tuh BPH, lu tuh kalau lu tuh bawahan gue gitu nggak ada di angkatan sebelumnya. Jadi aku nerapin dan masih berusaha belajar untuk di angkatan tahun ini kayak gitu. Jadi mungkin kalau dulunya Kak Dinda yang merasa dirangkul sama BPH yang sebelum-sebelumnya, mungkin sekarang Kak Dinda yang bakal merangkul pengurusan yang sekarang gitu ya. Nah, selanjutnya nih Kak, ada pasti proker yang diunggulkan gitu di kabinet atau di kepengurusan
kepengurusan kalian gitu, dan apa sih output yang kalian harapkan banget gitu? Mungkin Kak Dani, dari Kak Dani. Oke. Mungkin di kabinet sekarang, di kabinet sehat, sebetulnya dari awal juga sudah kita susun gitu untuk program kerja unggulan kita. Yang pertama itu sebetulnya agenda program kerja itu Pickers Turnamen yang sebetulnya udah kita laksanakan gitu. Tujuan dari Pickers Turnamen atau terbentuknya program kerja itu sebetulnya untuk menciptakan kader dari kebutuhan yang kita inginkan gitu, dari output yang pengen kita capai gitu. Karena ketika Pickers Turnamen itu kita mencari kader mulai dari akademik sama non akademik gitu, berjalan lancar, dan sekarang output yang dihasilkan dari Pickers Turnamen itu untuk di bidang akademik, misalnya di poster, esai, debat, yang seperti itu kita sudah punya kader gitu. Jadi untuk kita ikut sertakan di perlombaan baik nasional, kampus ataupun setingkatnya, kita sudah punya kader gitu. Itu output yang bisa dihasilkan dari Pickers Turnamen. Selanjutnya program kerja yang diunggulkan dari kabinet sekarang itu ada yang namanya kegawat daruratan yang saya tempelkan ataupun dinaungi sama divisi sosmas gitu. Dan itu sudah berjalan juga gitu. Ketika misalnya kalian ingat gitu, kita ketika ada gempa Cianjur, kegawat daruratan yang dinaungi sama sosmas itu kita berjalan ke sana, kita ikut serta atas dasar kepedulian terhadap masyarakat kan. Kita langsung terjun ke lapangan, kita melihat kondisi di sana seperti apa dan segala sebagainya gitu ya. Outputnya juga kelihatan kan. Selanjutnya program kerja yang diunggulkan juga ada yang namanya magang keperawatan, yang mungkin kalian juga sudah rasakan. Magang keperawatan sebuah proker yang dimana tujuannya untuk regenerasi untuk kepengurusan selanjutnya. Jadi jangan sampai hima ini stop di kepengurusan sekarang. Kita butuh regenerasi yang harus terus diciptakan, dan salah satunya itu lewat magang keperawatan ini. Oh, berarti banyak sekali proker yang luar biasa di kabinet sehat ini, terutama kayaknya yang mengaplikasikan ke masyarakat itu yang paling menarik menurut aku sendiri. Nah, tadi aku dengar juga Kak Linda ngomong tentang memanage anggota. Nah, boleh nggak di-sharing dalam suatu organisasi kan pasti ada aja masalah maupun eksternal maupun internal. Nah, dalam khususnya nih di masalah internal, gimana sih cara Kak Dani selaku Kahim untuk mengatasi masalah internal? Masalah keanggotaan sebetulnya secara struktural memang gitu, kewajiban sebagai ketua umum adalah untuk membonding, merangkul, dan menjadi wadah gitu ketika misalnya keanggotaannya ada masalah. Tapi kalau terjadi permasalahan sebetulnya kan sebelum ke ketua umum juga ada divisi yang menaungi keanggotaan yang mungkin bermasalah. Coba mungkin nanti diselesaikan dulu divisi, tetapi ketika misalnya divisi itu tidak bisa ataupun permasalahan itu tidak terpecahkan, kita konsolidasi ke ketua umum kepada saya, kita duduk bersama diskusi akar permasalahannya apa. Karena ketika misalnya mungkin ada konflik anggota dan anggota, ataupun mungkin anggota dan pengurus, ataupun anggota dan ketua himpunan sendiri, ya kita diskusi bareng-bareng, ngobrolin akar permasalahannya apa. Karena pada dasarnya kepengurusan yang sekarang sebetulnya menganut atau mengadopsi sistem pemerintahan, mungkin ya sistem kepengurusan yang demokrasi gitu. Jadi silakan aja untuk kalian ketika misalnya ada permasalahan yang ingin dikritik, silakan kritik gitu. Nanti ketika misalnya permasalahan itu timbul dan belum terpecahkan, ayo kita duduk bareng, diskusi bareng gitu. Dan sebetulnya permasalahan juga itu sudah dirasakan gitu, dan alhamdulillah juga gitu dengan kita menetapkan manajemen demokrasi seperti itu, sejauh ini sebetulnya beres-beres aja gitu ya. Kita duduk bareng, ngobrol dan segala macam. Jadi intinya sebenarnya ketika misalnya ada permasalahan ya tetap musyawarah mufakat dan berdiskusi. Jadi yang paling utama itu diskusi dan juga terbuka ya, menerima kritik dan apapun itu, baik dari anggota kepada Kahim ataupun dari Kahim kepada anggota. Oke, boleh kali ya tanya selanjutnya. Aku mau nanya lanjutin pertanyaan dari Kak Hendri ya. Kalau pandangan
lebih banyak perempuannya gitu Kak. Nah, menurut pandangan Kak Dinda as a woman gitu, gimana sih cara nge-manage mereka, apalagi kepalanya banyak, pikirannya pasti banyak juga. Nah gimana tuh Kak? Kalau aku kalau wanita kan moodnya kadang bagus, Nah kadang itu enggak dia kan yang ya. aku maksud. Jadi kalau misalnya ada masalah terutama kepada wanita ya kita lihat dulu moodnya dia kayak gimana, terus waktunya tepat atau enggak. Kalau misalnya udah tepat ya mungkin kita ngomong baik-baik, kita cari apa namanya jalan utamanya tuh kayak apa, terus masalahnya apa, jadi sama-sama netral dan juga masalahnya cepat terselesaikan sih gitu. Utama sih ngelihat moodnya dulu gitu. Oke. Nah, kan tentunya pas implementasi proker-proker yang udah kalian rencanakan gitu ya, tentu aja ada yang masih belum terlaksana dengan lancar, atau mungkin ada yang tersendat, atau mungkin hasilnya tidak sesuai sama ekspektasi gitu. Nah, gimana sih cara kalian mengatasi hal tersebut, apa yang kalian lakukan gitu Kak? Mungkin dari Kak Dani? Oke. Untuk tahap akhir dalam program kerja sebetulnya kan ada namanya evaluasi. Evaluasi dari setiap kinerja ataupun output dari program kerja yang kita laksanakan. Kita evaluasi kurangnya dari mana, kita evaluasi apa yang harus kita benahi, apa yang harus kita perbaiki di program kerja itu untuk program kerja selanjutnya. Evaluasi terlebih dahulu gitu, akar permasalahannya di mana, dan bisa diimplementasikan kekurangan-kekurangan tadi untuk dibenahi di program kerja selanjutnya. Jadi untuk memanage itu sebetulnya nanti ada di tahap evaluasi untuk diterapkan di program kerja selanjutnya. Kalau yang belum dilaksanakan itu mungkin kan awalnya itu kan pembuatan proker di apa namanya di list nih tanggal berapa untuk divisi ini, tanggal berapa untuk divisi ini. Seandainya belum terlaksana karena misal dari beberapa divisi bentrokan, mungkin kita kayak lihat nih prioritasnya tuh divisi mana yang benar-benar nggak bisa mundur sama sekali karena mungkin takutnya ke bentrok sama proker yang lain dan segala macam. Jadi utamain yang itu dulu. Nanti kita tanya ke divisi yang kira-kira siapa sih, misal divisi kasrat sama divisi kerohanian ada proker yang sama di tanggal yang sama, kita akan nanya kira-kira lu bisa nggak sih mundur di tanggal segini gitu. Kalau misalnya dia bisa ya kayak gitu. Jadi kalau bentrok harus disesuaikan lagi ya mungkin sama jadwal dari divisi-divisi yang lain gitu ya. Nah, sebelumnya teman-teman kita juga di sini udah buka question box di Instagram, jadi banyak banget pertanyaan yang masuk. Jadi bakal ada beberapa pertanyaan yang bakal kita tanyain ke Kak Dani ataupun yang ke Kak Dinda. Nah, nih pertanyaan pertama. Halo admin, HIMA itu apa ya? Boleh dijelasin HIMA itu apa? Nih, aku masih awam, jadi ingin tahu lebih dalam soal HIMA, soalnya ingin masuk HIMA. Itu pertanyaan pertama. Nah, mungkin bisa dari Kak Dinda terlebih dahulu. HIMA itu kumpulan organisasi internal yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan, terutama HIMAKET, Himpunan Mahasiswa Keperawatan. HIMA itu jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan organisasi dan segala macam, pengen tahu gimana sih cara kerja di organisasi itu tersendiri, ya kalian bisa masuk HIMA seperti itu. Nah, kalau untuk cara join HIMA tuh gimana sih? Mungkin dari Kak Dani bisa dijelasin. Oke, mungkin Cara nambahin join. yang tadi dulu Iya. gitu ya. HIMA itu sebetulnya cuman wadah untuk mahasiswa keperawatan untuk ikut bergabung, yang di dalamnya kita belajar nge-manage waktu, kita belajar tentang relasi, belajar tentang diskusi, belajar tentang pertemanan, konsolidasi yang seperti itu gitu. Selain itu juga sebetulnya tujuan dari HIMA ini adalah untuk kemaslahatan mahasiswa keperawatan itu sendiri dan membantu mungkin secara akademik untuk jurusan kita, untuk prodi kita, untuk prodi keperawatan. Nah, di mana di HIMA ini nanti teman-teman yang join, teman-teman yang masuk HIMA, mereka menciptakan program kerja untuk mereka laksanakan selama 1 tahun ke depan. Program kerjanya itu sebetulnya tergantung di divisi yang mereka naungi. Ada beberapa divisi yang di HIMA yang menaungi beberapa sektor gitu, yang
menjadi pembeda antara divisi satu dengan divisi lainnya gitu. Nah di situ ada program kerja. Di program kerja kita bakalan belajar tentang kepanitiaan, kita akan belajar tentang manajemen waktu, kita akan belajar tentang kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Jadi sebetulnya ketika misalnya berbicara hima, ya hima sebetulnya cuma wadah. Yang menghidupkan hima itu adalah mahasiswa itu sendiri gitu. Jadi untuk kalian ingin bergabung silahkan bergabung. Caranya seperti apa? Yang pertama sebetulnya nanti cara untuk bergabung hima adalah ketika regenerasi, ketika pergantian kepengurusan dari tahun ini ke tahun selanjutnya. Nanti di situ yang pertama yang jelas pasti ada pemilihan umum lewat pemira. Dari pemira terbentuk ketua umum biasanya, setelah itu terbentuk BPH. Dari BPH nanti baru ada yang namanya open recruitment. Dari open recruitment ini silahkan kalian mendaftar dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang dibuat oleh kepengurusan selanjutnya yang diterapkan untuk keanggotaan selanjutnya. Jadi untuk kalian yang ingin join di kepengurusan selanjutnya, silahkan kalian tunggu setelah kepengurusan sekarang beres. Nah, stay tune ya teman-teman, karena kita udah dengar juga kan banyak banget ilmu yang bisa diambil dari himpunan mahasiswa ini. Nah, jangan lupa kalau ada open recruitment langsung daftar aja. Mungkin kalau info selanjutnya bisa follow Instagram Hima juga ya, hima.unas. Nah, terus ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kak, sebenarnya ada kegiatan organisasi apa aja sih yang bisa diikuti mahasiswa-mahasiswi keperawatan? Mungkin dari Kak Dani bisa dijawab. Sebenarnya kalau misalnya organisasi yang pertama harus kalian ada di dalamnya itu yang jelas organisasi internal terlebih dahulu, yaitu masuk dulu gitu ke hima dengan yang persyaratan yang tadi aku sebutkan. Kalau misalnya ditanya rekomendasi apa untuk mahasiswa keperawatan, ada salah satu organisasi namanya itu ILMIKI, Ikatan Lembaga Mahasiswa Keperawatan Indonesia gitu. Di sana itu sebetulnya ILMIKI itu mungkin salah satu organisasi mahasiswa keperawatan paling besar di Indonesia. Karena apa? Karena satu Indonesia mahasiswa keperawatan itu bergabung. Hampir ada 100 sekian mungkin bahkan lebih gitu ya kampus yang bergabung di ILMIKI. Jadi skala prioritasnya, skala kelembagaannya, skala organisasinya itu lumayan besar gitu, sangat besar bahkan. Jadi yang harus kalian terapkan yang pertama masuk join ke himpunan terlebih dahulu, dari himpunan kalian masuk ke ILMIKI. Oke nih, ada pertanyaan selanjutnya untuk Kak Dinda sih sebagai pertanyaan yang khusus nih. Mau tanya nih Kak, bagaimana menurut Kakak tentang statement bahwa wanita itu kurang cocok jadi ketua, apalagi dalam organisasi yang cukup besar. Nah, Kak Dinda sebagai perempuan ini gimana tanggapannya? Mungkin itu perumpamaan yang udah lama banget ya. Kalau menurut aku sekarang nggak ada generalisasi. Oh, kalau misalnya perempuan lo nggak bisa jadi ketua atau sebagainya. Karena kita juga bisa melihat kan di kepemimpinan sebelumnya, contoh ada dari Presiden Indonesia kan waktu itu ada Ibu Megawati, buktinya dia bisa kok menjadi presiden di negara besar ini gitu. Jadi kalau misalnya wanita nggak bisa jadi pemimpin itu kayaknya udah lama dan udah nggak terpakai gitu ya. Udah statement jadul banget ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat juga di organisasi-organisasi dunia udah banyak banget petinggi-petingginya tuh yang perempuan. Jadi jangan takut gitu sebagai perempuan, jangan mau ngerasa lebih rendah daripada laki-laki. Jadi go aja. Nah, selanjutnya nih Kak. Kak, kira-kira kalau ikut kepanitiaan itu dapat bayaran nggak sih Kak? Mungkin Kak Dinda bisa jawab terlebih dahulu. Kalau sebenarnya kalau kepanitiaan itu intinya adalah sukarelawan sih sebenarnya, sama di sukarelawan. Jadi ya kalau sukarelawan itu kan ya nggak ada timbangan balik mengenai fee dan segala macam, hanya kalian dapat pengalaman, terus juga kalian dapat teman baru dan segala macam gitu. Jadi kalau untuk fee enggak kayak gitu. Nah, kalau untuk Kak Dani sendiri gimana nih Kak? Mungkin kan ada juga beberapa kepanitiaan besar yang
fee gitu Kak. Gimana tanggapan kalian nih? Ya kalau misalnya memang kepanitiaannya itu besar, pendanaan yang kita dapatkan dari beberapa sektor, misalnya dari kampus, dari sponsorship dan yang lainnya mencukupi gitu ya, kenapa enggak gitu. Dan sebetulnya itu bukan fee juga gitu, cuman itu mungkin pengganti uang bensin gitu ya, pengganti yang seperti itu gitu. Tapi secara secara kepanitiaannya sebetulnya ketika misalnya kalian bergabung di kepanitiaan himpunan khususnya ya sifatnya itu sukarelawan. Jadi seperti itu. Tapi ada beberapa ada beberapa pertanyaan tadi dari Lia juga perihal stigma ya. Stigma yang aku juga pengen ngeluarin stigma sebetulnya soal itu. Stigma kalau misalnya perempuan tadi ya tidak bisa menjadi pemimpin. Tadi juga sebenarnya dijelasin sama Dinda, mungkin sebagai perempuan juga dia ngerasa juga bisa gitu kan menjadi pemimpin. Ya sebetulnya memang betul gitu, stigma itu sebetulnya sudah usang gitu. Karena apa? Karena menurut aku juga sudah ada bukti gitu. Karena apa? Sebelum mungkin tadi Dinda sampai nyebutin bisa jadi presiden dan segala macam, penggerak yang menurut aku terbesar untuk perempuan era Kartini aja, yang mungkin setiap tahunnya kita rayain adalah salah satu pendobrak untuk perempuan gitu. Otomatis secara kepemimpinan era Kartini punya konsep kepemimpinan gitu. Dan yang ingin aku sorotin sebetulnya bukan soal pemimpin perempuan tidak bisa menjadi pemimpin, tetapi soal kesetaraan gender yang menurut aku itu masih melekat sekali di Indonesia, melekat sekali di mahasiswa, bahkan mahasiswa yang sifatnya intelektual, tapi menurut aku masih melekat. Kenapa aku menyebutnya sebagai masih ada ketimpangan kesetaraan gender? Yang pertama, rasio dari pemimpin antara perempuan dan laki-laki. Kayak tadi Dina menyebutkan soal presiden. Dari ketujuh presiden itu, rasionya itu cuman ada 1 perempuan dibanding 6 laki-laki kan. Artinya di situ masih ada ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan, bukan masalah kepemimpinannya. Karena menurut aku perempuan-perempuan Indonesia, bukan perempuan Indonesia, mungkin perempuan-perempuan yang pernah aku temui di sekeliling aku masih melimpahkan soal tanggung jawab kepemimpinan kepada laki-laki. Dan itu sebetulnya aku rasain juga gitu ketika misalnya aku pertama kali masuk kampus. Aku orang kampung gitu, orang masih mungkin pedalaman, dan kesini aku nggak punya teman sama sekali, nggak ada yang kenal sama aku. Ada sekitar 50 orang di kelas yang mayoritasnya itu cewek. Mereka nggak kenal ke aku, mereka nggak tahu kalau misalnya aku punya kepemimpinan, punya jiwa kepemimpinan segala macam. Tetapi karena mereka menganggap normal ataupun mereka menganggap bahwa tanggung jawab kepemimpinan itu harus dilimpahkan kepada laki-laki, mereka menunjuk aku sebagai pemimpin mereka, menjadi ketua kelas, sama aja kan. Jadi di situ masih ada ketimpangan soal gender tadi gitu. Karena menurut aku soal kepemimpinan semua orang punya kepemimpinan, tetapi yang masih menjadi permasalahan di sini adalah ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Karena menurut aku jauh lebih baik perempuan yang bisa menjadi pemimpin dibandingkan laki-laki. Karena apa? Salah satu sifat perempuan itu adalah perasa, penyayang. Ketika misalnya dia mau dan mampu menggabungkan perasaan dan pikirannya, itu sangat-sangat the best banget. Ketika misalnya dia menjadi konsep ketua gitu ya, menjadi ketua, menjadi pemimpin di organisasi ataupun di kepanitiaan kayak gitu. Jadi stigma yang tadi disebutkan sama Lia sangat-sangat sudah usang. Baik, kalau gitu kita balik ke pertanyaan yang tadi Kak, mengenai fee kepanitiaan. Nah, aku juga mungkin mau ngasih
kepanitiaan. Mungkin kalau misalnya di Hima ya kita sudah punya keanggotaan ya kan, sudah punya kadernya gitu. Tapi mungkin untuk kepanitiaan buat kepanitiaannya di luar gitu, kayak misalnya biasanya tuh Pika, Prodi, baik dari keperawatan kebidanan tuh ada event kegiatan gitu. Di situ bisa kalian tuh gunain aji mumpung itu untuk menjadi kepanitiaan. Walaupun yang aku bilang tadi, biasanya dari Pikas itu baik dari keperawatan ataupun kebidanan, dia lebih memilih Hima untuk menaungi menjadi kepanitiaan di kegiatan tersebut gitu. Dan untuk kepanitiaan di luar juga sebetulnya biasanya ketika misalnya ada rekrutmen kepanitiaan, ada flyer yang biasanya itu disebar di internet, di media sosial, di Instagram dan yang lainnya gitu. Bisa kalian follow up tuh untuk join menjadi kepanitiaan. Oke, kalau gitu berarti batu loncatan awal untuk jadi panitia di Fikes sendiri itu adalah join ke Hima ya Kak. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dari Kak Henry. Oke nih, sebelumnya jadi untuk teman-teman yang memfokuskan ke arah fee itu dikesampingkan dulu ya teman-teman. Jadi kalian kalau mau join ke Hima, fokusin ke dampak kepada diri kita sendiri, perkembangan apa yang bisa kita ambil. Misalnya kayak tadi Kak Dani sebutin, memanage waktu, jadi kita bisa lebih upgrade diri lah setidaknya. Jadi yang untuk yang mikirin fee itu dikesampingkan dulu. Nah, ini pertanyaan terakhir dari question box di Instagram. Mungkin ini ke arah atasan sih sebenarnya. Unas, kenapa sih nggak ada praktek ke rumah sakit? Boleh Kak Dani yang menjawab. Nah, gimana tuh? Untuk kebijakan ke rumah sakit sebetulnya nanti bisa kalian tanyakan ke Kaprodi. Jadi silakan kalian undang Kaprodi ke sini untuk menjawab kebijakan-kebijakan tersebut. Gimana? Kaprodi. Gimana? Pak Kaprodi. Oke, nanti kita bakal undang Kaprodi untuk di Ya, mungkin episode kalau berikutnya. beliau punya kesempatan Ya. dan berkenan untuk hadir di Prita ini, mungkin kita next episode kita bisa wawancara beliau gitu ya. Nah, last but not least nih Kak, kira-kira ada nggak sih kesan maksudnya pesan gitu buat teman-teman mahasiswa yang masih belum tertarik atau masih bingung gitu untuk join Hima gitu? Kira-kira ada nggak pesannya gimana? Mungkin untuk teman-teman yang masih ragu untuk join ke himpunan atau masih takut, kalian coba aja gitu. Kalau misalnya kalian udah coba, kalian udah masuk ke situ, kalian akan nyaman dan kalian juga akan ngejalaninnya enjoy. Terus juga kalian juga nggak hanya kuliah pulang gitu. Di dalam kuliah itu kan kita nggak cuma belajar. Ya emang salah satu tujuan kita untuk kuliah kan emang belajar menuntut ilmu, tapi kan di hal yang lain juga di situ kita juga bisa mencari pengalaman organisasi, gimana sih caranya menyusun sebuah acara, gimana sih kita caranya untuk berbicara kepada atasan dan segala macam kayak gitu. Mungkin Dani ada tambahan? Pesan untuk mahasiswa yang belum gabung ke Hima, dengan jadi mahasiswa kupu-kupu, apres diri kalian. Salah satunya ya join ke himpunan gitu. Karena hidup nggak cuma tentang belajar akademik aja. Hidup bukan cuma belajar tentang mungkin yang kalian lakuin di dunia perkuliahan aja, tapi latih soft skill dan hard skill kalian. Itu sih. Karena sebagai tambahan gitu untuk diri kalian sendiri sebetulnya. Latih diri sendiri, dan salah satunya itu gabung ke Hima. Oke, makasih Kak Dani dan juga Kak Dinda. Ternyata banyak banget manfaat kalau kita join ke Hima. Nah, jadi teman-teman yang belum join, silahkan dipersiapkan dirinya untuk join ke Jangan Hima. lupa pantau terus IG himaklup.unas ya, di follow, dilihat-lihat tuh, di scroll ada informasi apa aja, dan kalau misalnya ada sesuatu mungkin dari proker-proker Hima gitu bisa join juga, biar kita berada di 2,000 years later. Oke, sampai di sini dulu berita. Nah, episode kali ini saya dengan Henry